mungkin sudah saya tinggalkan selama 1 minggu. Mungkin biasanya chat-chat saya katanya kangen gitu Kak. Oh luar biasa sekali. Berarti masih sering di chat sama siswa-siswi SDN Iya, Sumber Agung biasanya 1, Kak, masih ya? upload. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Ngopi? Ngobrol pintar bersama kami di Inilow Podcast, tempat bercerita untuk menggapai cita-cita. Pada episode kali ini kita bakal berbincang-bincang ngobrol pintar bersama mahasiswa kampus mengajar. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, tapi karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi alangkah sebaiknya Kak Anita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Ngopi. Oke, hai Sobat Ngopi Ngobrol Pintar. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Solihah Anita Rahmawati atau biasa dipanggil dengan Anita. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, tepatnya pada angkatan 2021. Oke, apa kabar nih Kak? Baik banget nih Kak. Oke, mungkin selama 1 hari ini mungkin ada kesan apa sih yang paling membahagiakan gitu? Oke, untuk hari ini tentunya saya sangat bahagia ya, karena bisa belajar bareng sama podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Oke, luar biasa sekali. Sebelum kita berbincang lebih jauh, untuk yang pertama itu bagaimana sih Kak motivasi Kak Anita sehingga tertarik dalam program kampus mengajar? Untuk program kampus mengajar itu saya tertarik, yaitu yang pertama tentunya terkait dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya tentunya saya ingin belajar untuk mengajar. Kemudian saya juga senang dengan belajar di luar, kemudian terjun langsung di lapangan itu saya senang sekali. Kemudian tentunya saya ingin belajar untuk berkontribusi langsung dengan pendidikan di Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Tapi sudah terlihat dari wajahnya Kak Anita ini emang seperti mahasiswa yang multi talent banget gitu kan. Amin ya Kak. Amin. Oke, mungkin teman-teman ngopi mungkin juga bisa banget mengikuti jejak dari Kak Anita yang luar biasa banget ini. Oke, untuk cara mendaftarkan diri di kampus mengajar itu bagaimana Kak? Terus apakah ada berkas-berkas yang harus dilampirkan atau bahkan ada sertifikat penunjang yang harus disiapkan? Nah, untuk pendaftaran itu dari laman MBKM, kemudian kita mendaftar di kampus mengajarnya, kemudian kita mengisi biodata diri di situ, kemudian kita mengisi berkas-berkasnya yang terdiri dari CV, surat sehat, kemudian surat pertanggungjawaban, surat izin orang tua, transkrip IPK juga. Kalau saya transkrip IPK tentunya dari semester 1 sampai semester 3 gitu. Oke, kemudian untuk penempatannya sendiri itu apakah dari Kak Anita sendiri yang memilih atau bahkan sudah dipilihkan dari pihak kampus mengajar Kak? Nah, untuk penempatan itu kita diberikan 5 opsi pilihan dan kita disuruh milih untuk 2 opsi saja yang paling dekat dengan domisili rumah. Jadi dulu saya pilihan pertama di SDN Sumber Agung 1 Pelumpang dan pilihan kedua itu ada di Samben Pelumpang. Sebenarnya ada yang lebih dekat Kak dari rumah, yaitu ada SD Penambangan 3, tapi saya sudah keduluan sama teman-teman, jadi nggak masuk di opsi 5 saya itu gitu. Lebih kurang what sunset gitu Kak ya? Iya, ada jadwalnya sendiri Kak waktu itu. Oke. Kemudian berarti ini Kak Anita ditempatkan di mana nih Kak? Saya ditempatkan di SDN Sumber Agung 1 Pelumpang. Oke, mungkin jarak rumah ke SD berapa? Oh ya, menjelaskan sedikit tadi ya Kak. Jadi untuk penempatan itu dipilih dari SD yang AKM-nya rendah dari Kemendikbud. Nah, untuk penempatan tadi saya dari rumah jarak ke
SDN Sumber Agung 1 Pelumpang sekitar 8 kilometer, jadi setara dengan kampus. Mungkin lebih jauhan kampus, tapi kan jalannya saya lewat jalan yang besar gitu. Kalau ke kampus gitu. nggak terlalu. Jadi agak terlihat panjang lebih jauh gitu Kak. Lebih jauh gitu Kak ya. Iya, lewat hutan juga kan. Oke, kemudian setelah Kak Anita, setelah hadir di SDN Sumber Agung 1 ya Kak? Iya. Oke, itu momen apa sih Kak pertama kali yang didapat, terus apa ada penyambutan dari kepala sekolah, guru pamong atau bahkan dari siswa-siswi SDN Sumber Agung 1? Jadi di hari pertama penugasan itu sebelumnya kan kita sudah diberangkatkan oleh Kemendikbud, oleh Pak Nadiem sendiri. Kemudian yang kedua di hari pertama itu kita diberangkatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban secara resmi. Kemudian kita dianjurkan langsung ke sekolah. Jadi ke sekolah itu kita juga diberangkatkan oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, awal mula pertama di situ kita disambut baik oleh guru pamong dan kepala sekolah. Jadi kita menjelaskan sedikit mengenai kampus mengajar itu bagaimana, kemudian nanti kita di situ akan apa, kita di situ ngapain aja gitu, kita jelaskan sedikit. Kita juga observasi di situ hari pertama, kita observasi ternyata kita menemukan perpustakaan yang tidak lagi digunakan atau tidak berfungsi, padahal di situ buku-bukunya sudah lumayan banyak ya Kak. Nah dari sini saja kita sudah mengetahui kenapa AKM-nya rendah. Nah karena tingkat literasinya rendah gitu. Kemudian kita disambut baik juga oleh anak-anak di sana, langsung pada salim gitu Kak. Kan anak-anak kan paling suka ya Kak kalau ketemu sama yang seumuran remaja seperti ini. Oh gitu, luar biasa sekali. Oke, kan tadi Kak Anita bilang bahwa ada perpustakaan yang mana sudah lama tidak digunakan ya Kak ya, karena literasinya maka kurang, dari itu literasinya rendah. Minim literasi. Iya. Jadi apa sih yang membuat Kak Anita berkesan buat memajukan literasi di SDN Sumber Agung 1 itu? Itu kan dari penugasan dari tugas kampus mengajar sendiri, itu kan ada peningkatan literasi, peningkatan numerasi, dan adaptasi teknologi di sekolah. Nah, itu untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah itu sendiri gitu. Makanya kita observasi dulu bagaimana keadaan siswanya, tingkat literasinya, tingkat intelektualnya, kemudian apa penyebabnya. Ternyata salah satunya penyebabnya adalah perpustakaan yang tidak digunakan atau tidak dibuka selayaknya untuk sanggar literasi, harusnya kan seperti itu. Gitu. Itu tidak. Oke, luar biasa banget. Ya. Untuk selanjutnya nih Kak, kan setelah Kak Anita masuk di SDN Sumber Agung 1 kan bertemu dengan siswa-siswi anak SD yang mana dunianya masih dunia bermain ya Kak, kan masih anak-anak lah. Kemudian gimana sih Kak cara mengatasi Kak Anita sendiri buat mengatasi teman-teman atau siswa-siswi yang ketika diajarkan malah ngobrol sendiri, malah asyik bermain gitu, gimana Kak? Jadi kalau siswa mungkin tepatnya nggak nakal ya, tapi kan memang masih masa-masa bermain. Nah itu biasanya kan dari faktor mereka mungkin kurang tertarik dengan pembelajarannya. Nah disitulah kita menghadirkan suasana yang baru, kita selingi dengan ice breaking, kita selingi dengan media-media pembelajaran yang mungkin tidak pernah, kemudian metode pembelajaran yang memang berinteraksi full dengan mereka, seperti kalau kita menggunakan numerasi, belajar numerasi dengan catur, kemudian dari bola di luar, kemudian dari adaptasi teknologi juga kita kan ada nonton bareng film yang edukasi. Nah, di situ kan guru-guru kan tidak ke situ. Nah, dari situ kan mereka hal baru nih gitu. Jadi mereka langsung dengan antusiasnya pasti mendengarkan kita. Nah, kalaupun ada yang kurang nurut atau enggak nurut, ya kita contohi sebagai bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua. Bagaimanapun kita di situ kan sebagai guru mereka juga. Gitu. Iya sih Kak, biasanya kan adab itu juga lebih penting banget gitu dari. Iya betul sekali. Oke, kemudian untuk Kak Anita sendiri itu waktu di kampus mengajar itu sudah ada partner atau teman dari kampus atau bagaimana Kak?
Jadi untuk teman itu kan seperti tadi ya, penempatan saya memilih. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya juga kan begitu memilih. Nah, itu yang saya kenal itu cuma satu sebelumnya, karena dari Uniro sendiri, dan kebetulan saya kenal satu organisasi dengan saya. Nah, untuk yang saya ceritakan dulu ya. Ya, dari yang pertama itu dari teman dari universitas kita sendiri, Uniro, itu dari prodi Teknik Informatika. Kemudian yang kedua itu cewek ya Kak. Nah, kemudian yang kedua ada cewek lagi itu dari prodi SLB, Sekolah Luar Biasa, dari Universitas Negeri Malang. Kemudian yang ketiga ada dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang berasal dari jurusan ini Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Kemudian yang keempat itu cowok sendiri, itu dari prodi BK, Bimbingan Konseling. Berarti waktu di kampus mengajar itu Kak Anita bertemu dengan banyak banget mahasiswa yang lulus kampus mengajar dari universitas lain ya Kak ya? Iya, betul sekali. Luar biasa banget, bisa banget buat teman-teman Sobat Ngopi yang ada di rumah, mungkin ingin mendaftarkan diri di program kampus mengajar, tentu kalian akan menambah relasi, menambah pengalaman yang luar biasa juga ya Kak ya? Betul sekali. Oke, kemudian untuk program kerjanya sendiri itu bagaimana Kak? Mengikuti dari sekolahnya sendiri di SDN Sumber Agung 1 atau membuat program kerja baru dari kampus mengajar? Untuk program kerja itu tentunya kita dari kampus mengajar ya Kak. Dari kampus mengajar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Nah, dari kampus mengajar itu kan memang tugasnya membuat program kerja yang diajukan kepada sekolah dan dosen pembimbing lapangan. Dari program kerja kita sendiri, satu kelompok saya itu ada kemarin rekap 28 program kerja yang meningkatkan literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan acara-acara besar seperti yang kemarin itu ada peringatan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional gitu. Banyak sekali Kak. Kalau diceritakan itu banyak sekali program luar kerja biasa saya. Sekali. Ya. Oke, kan tadi juga banyak program kerja. Jadi buat Sobat Ngopi bisa banget membuat program kerja atau menerapkan program kerja dari Kak Anita setelah nanti ketika kalian lolos dalam program kampus mengajar angkatan selanjutnya. Jadi ya, bisa banget kalian buat referensi saja program kerja dari Kak Anita. Iya, mau nanya-nanya juga boleh. Saya ada 28 program kerja itu. Luar biasa sekali, banyak sekali Kak ya. Iya. Berarti emang sudah terencana gitu Kak ya program kerjanya. Sekali. Bahkan kalau kalau kelompok saya itu setiap minggu itu kita diskusi dengan Bapak Ibu guru, kemudian 2 minggu sekali juga kita diskusi dengan DPL, jadi mengenai proker-proker kita, bagaimana progresnya, kemudian bagaimana masalah dan solusinya, kemudian program kerja itu akan kita laksanakan menyesuaikan dengan sekolah juga, jadwal-jadwalnya dan lain-lain. Oke, luar biasa banget. Buat teman-teman yang Sobat Ngopi atau Ngobrol Pintar, mungkin ketika kalian ingin mendaftarkan diri di program kampus mengajar, kalian juga bisa banget mengikuti organisasi-organisasi guna untuk mendapatkan sertifikat ya Kak ya. Betul sekali, itu penting banget. Di dalam program kampus mengajar juga dilampirkan sertifikat penunjang, misal pernah mengikuti pengabdian masyarakat atau panitia atau seminar itu gitu ya Kak. Itu penting sekali, apalagi penting mengajar banget. Itu. Kalau teman-teman mungkin di situ kan cuma ada tempat ya, satu PDF. Nah, itu bisa kita isi berlembar-lembar gitu. Manfaatkan, pokoknya manfaatkan. Berarti langsung mengunggulkan dirinya sendiri. Apapun dilakukan ketika kita yang penting harus lolos dalam kan program personal branding gitu ya. Personal branding gitu ya Kak. Oke, kemudian untuk jadwal mengajarnya itu bagaimana Kak? Apakah setiap hari atau ada hari-hari tertentu atau liburnya mungkin? Kalau jadwal mengajar
Kalau kita berkegiatan itu memang full dari Senin sampai Sabtu. Jadi DPL kita sendiri meminta bahwasanya setiap hari di sekolah itu diisi dari Senin sampai Sabtu. Nah, untuk mengajarnya itu mungkin bisa setiap hari, bisa juga tidak. Karena kita tadi di hari Sabtu mengajukan ke Bapak Ibu guru bahwasanya kita akan melaksanakan mengisi kelas di sini di kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan itu kita bagi, misalkan Anita ada di hari Senin mengisi kelas 3, kemudian kelas 6, kemudian di hari Selasa mengisi kelas 2 dan kelas 1 misalkan seperti itu. Berarti langsung dibagi aja satu. Iya. Kan proker kita bisa juga berjalan gitu. Oke. Oh ya, kan tadi Kak Anita bilang kalau di program kampus mengajar itu adalah kolaborasi antara universitas lain ya Kak ya? Betul sekali. Mungkin ada yang lebih menarik di antara mereka di hati Kak Anita gimana nih? Kalau menarik ya menarik semuanya dong Kak. Jujur saya bisa belajar banyak sekali dari teman-teman saya. Di situ mereka juga dengan karakter jurusan masing-masing Kak. Jadi kalau saya kan pendidikan bahasa Indonesia ya. Jadi saya lebih ke literasi. Ide dan inovasi itu ke literasi. Kemudian saya juga punya teman bahasa dan sastra daerah, itu juga ide dan inovasinya di bahasa daerah. Kemudian dari SLB itu kalau ada anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata itu biasanya teman saya itu yang mengatasi gitu. Kemudian dari BK, kemudian dari teknik informatika itu biasanya kita bagian di adaptasi teknologi gitu. Oke. Di kampus mengajar ini kan Kak Anita ditempatkan di SDN Sumber Agung 1 ya Kak ya? Iya betul sekali. Mungkin karena dunianya siswa-siswi tingkatan SD itu kan masih bermain, masih lucu-lucunya mereka. Terus pernah gak sih Kak Anita dijailin sama siswa-siswi di SDN Sumber Agung 1? Setiap hari Kak. Oh, luar biasa sekali. Bahkan mungkin bisa di-spill gimana sih jailinnya gitu. Bahkan yang baperin saya itu mereka. Oh luar biasa sekali. Berarti mereka emang sudah terbiasa. Iya, pantun-pantun gombal-gombal itu mereka yang cowok-cowok itu kelas 5 sampai 6 gitu. Keren loh. Mungkin pernah dibacakan puisi atau gimana? Oh, saya biasanya tuh digombalin Kak, digombalin kayak ya pokoknya mereka wah ini ada ini ya semangat ya sekolah gitu. Kayak gitu. Banyak banget Kak kalau gombal, bahkan kayak remaja yang lagi gombalin pacarnya gitu. Iya sih Kak, soalnya di tingkatan SD atau MI itu mereka itu lebih akrab ke kalau yang ngajarnya itu lebih muda gitu. Iya, kan? Betul sekali. Iya, kemudian ada lagi nih Kak, untuk penilaian KM sendiri itu langsung dari guru pamongnya sendiri yang menilai atau dari DPL nih Kak? Nah, kalau penilaian ini ada dari 3 pihak ya. Yang pertama dari teman sejawat, jadi teman sendiri satu kelompok. Kemudian yang kedua ada dari guru pamong dan yang ketiga dari dosen pembimbing lapangan. Gitu digabungkan. Oh berarti langsung jadi satu gitu ya Kak ya? Iya. Antara guru pamong sama DPL. Iya itu menilai sendiri-sendiri gitu. Kemudian untuk laporan kampus mengajar itu bagaimana Kak konsepnya? Apakah dikerjakan secara individual atau bahkan dikerjakan secara kolektif? Kalau laporan ada yang per kelompok, ada juga yang individu. Jadi untuk yang minggu pertama, tepatnya pada observasi itu dari sekelompok, jadi yang mengumpulkan adalah ketua kelompok. Dari minggu kedua sampai minggu ke-16 itu individu. Jadi per minggu kita mengumpulkan secara individu. Kemudian ada juga dari laporan akhir itu ada yang dari kelompok dan ada yang dari individu. Yang kelompok itu ada video rangkaian penugasan yang diupload di YouTube masing-masing. Kemudian ada juga laporan PowerPoint yang dikumpulkan ke Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tuban. Kemudian ada laporan pribadi gitu.
Oke, jadi buat teman-teman yang sekali lagi ingin mendaftarkan diri di kampus mengajar, kalian tenang saja untuk laporannya itu berarti juga disediakan logbook buat perharinya, buat individual ya Kak ya? Ya ada formatnya. Ya ada formatnya sendiri, jadi nggak Iya. usah bingung-bingung gimana kalau aku laporan Iya. terus bingung gitu. Boleh tanya kan. Iya. Setiap DPL itu biasanya beda. Jadi caranya gimana? Ada yang buat laporan itu simple banget, juga ada. Tapi kalau ada yang harus lebih sempurna, pokoknya harus sempurna itu juga ada, termasuk DPL saya. Itu harus dari awal sudah ditegaskan bahwasanya kita kalau membuat laporan harus kualitatif dan kuantitatif. Jadi bagaimana progresnya itu digambarkan dengan presentase, kemudian kelas berapa, anaknya siapa, itu jelas semua, harus jelas semua gitu. Oh gitu ya Kak. Kemudian selama Kak Anita mengikuti program kampus mengajar, itu bagaimana Kak dukungan dari pihak kampus? Dari pihak kampus sangat-sangat mendukung. Dari pertama kan ada yang berkas itu ada perizinan dari PT ya yang ditandatangani minimal dekan, itu sangat mendukung. Kemudian juga dari perguruan tinggi Uniro ini yang benar-benar mendukung dan menyarankan mahasiswanya untuk mengikuti kampus mengajar. Dari prodi saya sendiri juga sudah mengikuti kurikulum Merdeka, jadi sangat-sangat dianjurkan dan bahkan saya diberikan konversi SKS, jadi mendukung sekali. Oke, luar biasa sekali. Berarti dukungannya emang sudah benar-benar 100% didukung oleh pihak kampus Kak Betul ya? sekali. Kemudian mungkin ada kesan atau pesan buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di kampus mengajar. Ya, pokoknya kalau teman-teman yang mau mendaftarkan diri di kampus mengajar harus ditata benar-benar niatnya, karena di situ kita benar-benar bisa belajar sangat-sangat banyak yang apa yang nggak bisa kita dapat dari kelas duduk dan mendengarkan materi. Sangat-sangat banyak di sana, bukan hanya seperti ini ngajar SD gimana kayak belajarnya cuman PGSD gitu, bukan. Jadi kita benar-benar effort mengabdi, kita mengabdi bagaimana kita kontribusi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kemudian pokoknya benar-benar pengalamannya luar biasa, apalagi mendapatkan teman-teman baru yang pikirannya sangat-sangat terbuka gitu. Oke, saya juga gitu Kak. Setelah mendengar bincangan kita kali ini, bahkan saya sendiri jadi punya keinginan buat mendaftarkan diri di kampus mengajar. Bisa loh Kak, bisa. Oke, mungkin ada pesan juga untuk siswa-siswi dari SDN Sumber Agung 1 Kak? Untuk siswa-siswi SDN Sumber Agung 1 yang mungkin sudah saya tinggalkan selama 1 minggu, mungkin biasanya chat-chat saya katanya kangen gitu Kak. Oh luar biasa sekali. Berarti masih sering dicat sama siswa-siswi SDN Sumber Agung 1 Iya, biasanya masih upload story buat sama foto kita juga biasanya gitu. Sampai masih itu kan sekarang, sebagai sampai tanda sekarang. rindunya ke Kak Anita gitu ya Kak. Iya, sama teman-teman semuanya. Oke, mungkin bisa dijadwalkan buat kesana lagi Kak, buat mengobati rindu mereka gitu. Iya, gampang sekali itu. Oke. Untuk siswa-siswi SDN Sumber Agung 1 mungkin semangat, harus semangat belajar. Ingat pesan-pesan dari kakak-kakaknya, jangan bandel kalau sama bapak ibu guru, belajar baca yang banyak dan ciptakan suasana belajar sendiri yang menurut kalian enak. Nah, kalian juga jangan lupa untuk mengunjungi perpustakaan. Kalau nggak dibuka sama bapak ibu guru, bisa minta protes untuk dibuka perpustakaannya gitu. Luar biasa sekali. Oke, buat teman-teman Sobat Ngopi yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian bisa banget tanya-tanya ke Kak Anita ya Kak. Betul ya. sekali. Mungkin ada kontak person yang ingin disampaikan biar teman-teman lebih enak ngobrolnya. Iya, bisa dicantumkan di sini. Oh iya, bisa dicantumkan. Nanti di belakang bisa calling-calling gitu ya Kak. Ya, atau bisa komen. Boleh tanya-tanya banget apa program kerjanya Kak, mungkin masih bingung gitu. Ada, semuanya masih ada. Oke, luar biasa sekali. Nah, bagaimana nih guys? Mungkin pembahasan podcast pada kali ini sangat bermanfaat banget. Dan udah gak kerasa sudah beberapa menit kita menemani kalian semuanya.
Dan terima kasih juga untuk Kak Anita yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol pintar bersama kami di podcast Ini Lo Podcast. Jadi nama podcastnya itu Ini Lo Podcast gitu Kak. Jadi ngasih tahu Ini Lo Podcast gitu. Terima kasih juga ya Kak. Terima kasih juga berbagi pengalaman yang luar biasa banget. Dan semoga senang juga. Ya. Emang seharusnya sih Kak kita harus saling menyayangi kan juga sesama manusia gitu ya. Senang juga bisa belajar bareng sama Kak Wafik di sini. Semoga kita bisa belajar terus lagi. Boleh lagi. Lain kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol yang lebih panjang lagi. Pengalamannya sangat-sangat banyak di kampus mengajar. Kalau diceritain sehari nggak nyampe. Nggak selesai Kak ya. Nggak selesai. Oke, bisa banget nanti di luar langsung diagendakan aja Kak. Kita ngobrol lebih jauh gitu ya Kak. Iya, ada part 2, part 3. Berarti harus nunggu part selanjutnya guys. Oke. Mungkin hanya itu. Semoga bincang-bincang pada podcast kali ini sangat bisa membuat referensi buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di kampus pengajar dan semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Saya Wafik Aziza mohon undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.